Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkuru syukran katsiran min Allah alladzi a'tana sikhatan wa 'afiyatan tawfiqan wa hidayatan hatta nastati'a نستمع في هذه الجلسة في مسجدنا هذا مسجد الإخلاص لنطلب العلم من علوم الشرعية صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي أرشدنا من الظلمات إلى النور بوسيلته للإسلام أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وصحبه الكرام شهود لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والسابقين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا ومعلمينا ولأبنائنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونعوذ خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Para hadirin, para jamaah kaum muslimin segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dalam badan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Hadirin para jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali ke bab-bab yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal insira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wal hayawanu kulluhu, binatang seluruhnya apapun jenisnya. Bahasa Arabnya binatang itu namanya hayawan. Kalau ilmu kehidupan yang menyangkut masalah binatang, masalah tumbuh-tumbuhan, masalah manusia. Dulu waktu saya masih SD ada pelajaran namanya ilmu hayat. Ya. Lalu kemudian berubah menjadi IPA. Dulunya ilmu hayat tentang kehidupan. Maka kemudian ciri-ciri kehidupan, ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, makan, minum. Tapi ada pertanyaan. Pertanyaannya, ada makhluk hidup
tapi tidak makan. Padahal tadi disampaikan kalau menurut ilmu hayat bahwa disebut makhluk hidup itu kalau bergerak, kalau makan. Ini ada yang bergerak, ada yang makan, ada yang tidak, ada yang bergerak, tapi tidak makan, tapi hidup. Apa itu? Malaikat. Jin makhluk hidup, ada makanannya, tulang-tulang, bekas-bekas makanan manusia, itu makanannya jin. Ya, itu. Manusia makhluk hidup perlu makan, perlu minum. Tapi ada makhluk hidup yang namanya malaikat tidak makan. Kenapa? Oh, makhluk hidup, malaikat kok tidak makan tapi hidup. Yang lainnya perlu makan, perlu minum. Maka ketika pertanyaan itu diajukan, jawabannya karena malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Cahaya itu adalah sumber kehidupan. Karena itu tidak perlu makan, ya, tidak perlu makan, tidak perlu minum. Kalau jin Allah ciptakan dari api, maka api perlu makanan, perlu bahan bakar. Bahan bakarnya api adalah kayu. Itu. Termasuk manusia Allah ciptakan dari tanah. Kemudian segala macam yang ditanam di tanah juga perlu air. Sehingga manusia itu perlu makanan. Nah, sementara kalau untuk makhluk yang namanya malaikat itu tidak perlu makan, tidak perlu minum. Wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la nauma. Itu di Hakikatul Awam seperti itu. Malaikat itu tidak berayak, tidak beribu, tidak makan, juga tidak tidur. Tapi malaikat itu hanya memiliki jiwa sensitif. Kalau manusia sensitif, ya intelektif, sehingga malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Coba kalau malaikat punya hawa nafsu sama orang-orang jahat, itu orang-orang jahat sudah dihancurin semua. Itu ya. Jadi malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Nah, jadi wal hayawanu kulluhu thahirun, binatang itu seluruhnya suci, illa kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Dua, ular suci, singa suci, kucing suci. Jadi harus bisa membedakan. Kita di sini berbicara masalah suci, bukan bicara masalah haram atau halal, tidak. Jadi fokus antara suci dan tidak suci, bukan masalah halal haram. Kalau masalah halal haram, banyak binatang-binatang yang suci tapi haram. Contoh seperti kucing. Kucing suci tapi haram dagingnya. Ular suci tapi haram dagingnya. Nah, kalau yang tidak suci artinya najis. Kalau binatang itu sudah najis, sudah barang tentu haram.
Kalau yang haram belum tentu najis, tapi kalau yang najis sudah pasti haram. Ini al-kalba wal khinsir, yaitu binatang termasuk binatang yang dipakai untuk menjaga, ini namanya al-kalb. Tapi di dalam pelajaran-pelajaran seperti ilmu ma'ani, ilmu balaghah, itu dikatakan bahwa polisi itu adalah anjing. Nah, kalau disebut polisi itu anjing, nah, itu harus dilihat dari segi musabah dan musabah bihnya. Satu itu kemudian nanti wajah sabahnya di mana. Kalau disebut polisi itu anjing, itu artinya bahwa yang disamakan dengan anjing itu bukan rupanya, bukan jasmaninya, bukan badannya, tapi fungsinya. Fungsinya menjaga itu. Sehingga kalau cuma disebut polisi itu anjing, nah orang yang tidak mengerti ilmu ma'ani juga akan langsung panas itu. Kita langsung panas, langsung gak terima seperti itu. Tapi ketika sudah ada penjelasan-penjelasan itu, nah itu wa ma tawallata minhuma, dan apapun yang keluar daripada keduanya, maksudnya daripada keduanya itu dari al-kalbu dan khinsir, dari babi dan anjing, au min ahadihima, atau yang keluar dari salah satu keduanya. Jadi semua yang keluar, baik anaknya ataupun kotoran-kotorannya ataupun apapun yang keluar dari keduanya itu adalah hukumnya najis. Al-aslu fil hayawanati. Nah, al-hayawanat baru bentuk jamak. Kalau al-hayawan mufrad satu, tapi kalau al-hayawanat jamak. Asal mula binatang-binatang itu atau halaratu suci. Kenapa disebut seperti itu? Li'annaha makhluqatun limanafi'il ibadi. Sebab binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah untuk keperluan daripada manusia, berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia. Kayak kerbau, kalau di kampung-kampung yang para petani biasanya kerbau dipakai untuk membaca. Sekarang ini sudah tidak lagi dengan menggunakan kerbau, membacanya pakai alat, ya, apa namanya, traktor, yaitu katanya lebih efisiensi. Satu hari bisa langsung dapatnya banyak, biayanya juga lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerbau. Kuda itu halal, cuma nggak ada orang jualan daging kuda ya, karena kuda ini dimanfaatkan tenaganya, padahal halal. Tapi saya pernah dengar cerita dari seseorang, kuda itu dagingnya merah terus keras, katanya begitu. Ya, mungkin nggak di presto ya. Kalau di presto baru nggak keras lagi. Ya, jadi itu kuda. Kemudian sapi, kayak sapi saja ini
puluhan ribu ekor sapi setiap tahun masuk di Jakarta. Padahal di Jakarta tidak ada orang yang memelihara sapi. Binatang sapi ini Pak, setiap tahun di Jakarta ini dipotong puluhan ribu ekor, tapi tidak ada habis-habisnya. Kucing yang tidak pernah kucing yang tidak pernah dipotong, tapi kucing nggak banyak itu. Inilah namanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan umat manusia. Maka Allah penuhi itu yang namanya binatang-binatang, dari mulai kambing, domba, biri-biri sampai sapi. Cuma saya belum pernah lihat di Jakarta ini ada orang kurban pakai kerbau. Kalau di kampung saya dulu ada kurbannya itu pakai kerbau. Bahkan pernah saya juga mendengar Islam masuk di daerah Kudus. Ya, di daerah Kudus itu daerah yang memang sudah cukup kuat agama sebelumnya. Itu adalah agama Hindu, dan agama Hindu itu termasuk sebuah agama yang memang tidak mau menyembelih sapi. Nah, begitu Islam masuk di sana untuk menghormati orang-orang Hindu, termasuk orang-orang Islam yang Islamnya ini dari peralihan dari agama Hindu. Ya, sehingga di sana tidak menyembelih sapi, kurbannya itu menggunakan kerbau. Nah, itu yang disebut pendekatan-pendekatan kultural di dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Dan Islam di Indonesia ini disebarkan oleh para ulama, para wali, dzurriyyah Rasulullah, dari aulia Tis'ah. Jadi bukan dari Ba'alawi, bukannya. Kalau Ba'alawi itu kesininya sudah belakangan ya. Jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia itu dulu adalah para aulia Tis'ah, para wali 9 yang berasal dari Maroko, dari Mesir, nah, bukan dari Yaman. Nah, kalau Ba'alawi itu dari Yaman. Para jamaah sekalian, di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Tuhuru inai ahadikum idza walahu fihil kalbu ayyuksala sab'a marratin ulahunna biturab. Ya. Tempat atau bejana berarti bisa apa saja, bisa tempayan, bisa ember, bisa apa namanya, kalau dulu ada tempat untuk orang berwudu di kampung namanya padasan, ya, namanya padasan. Punya tempat bak ember, kola atau apa saja, ya, bejana, ya, piring juga termasuk di dalam bejana itu. Jadi bejana salah satu di antara kalian semuanya itu suci. Idza walahu fil kalbu, apabila bejana tersebut dijilat oleh anjing, maka sucinya itu ayyuksala sab'a marratin, harus dibasuh 7 kali. Ulahunna biturab, dibasuhan yang pertama itu dengan dicampur pakai turab. Nah, di
Di hadis yang lain dikatakan tidak ulahuna tapi ikhdahuna. Salah satu di antara 7 basuhan itu dicampur dengan turun dengan debu. Berarti ketika dicampur dengan debu itu tidak mesti pada basuhan yang pertama, bisa basuhan kedua, bisa basuhan ketiga, bisa basuhan keempat. Pokoknya salah satu di antara 7 basuhan itu dicampur dengan turun. Nah, kemudian setelah ilmu pengetahuan berkembang, lalu perubahan zaman, pergantian waktu dari masa ke masa, tahun berganti tahun, kemudian terjadilah perubahan-perubahan kehidupan. Dulu Rasulullah mengatakan seperti itu, kan dulu belum ada sabun, belum ada deterjen, belum ada rinso, belum ada sunlight dan lain sebagainya. Bagaimana kalau sekarang itu debunya itu diganti dengan sabun ekonomi, rinso, atau yang lain-lain, deterjen yang lain? Maka bahwa sabun itu bukan alat untuk membersihkan, bukan alat untuk menyucikan. Tapi sabun, deterjen dan yang lain itu hanya alat untuk menjadikan pakaian itu baunya wangi, sekaligus untuk menghilangkan warna daki-daki dan warna-warna yang kusam. Tetap alat yang dipakai untuk mencuci adalah air. Alat yang dipakai untuk mencuci air, nah selain daripada air adalah debu, gitu. Sehingga dicampur dengan debu. Nah, orang mencuci pakaian, airnya banyak, ya, pakaiannya sudah kena debu, kena daki, sudah sekian hari nggak dicuci, ya. Begitu dicuci pakai air, udah suci, cuma daki-dakinya belum hilang, ya kan? Kotoran-kotorannya masih menempel. Kenapa? Karena tidak dikasih deterjen. Jadi deterjen itu untuk menjadikan pakaian itu kelihatannya bagus, keduanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel di baju itu. Jadi bukan alat untuk mencuci. Nah, wal maitatu kulluha najisatun. Sementara bangkai seluruhnya najis. Apa yang dinamakan bangkai itu? Yang disebut bangkai itu adalah pertama, binatang yang mati tanpa proses penyembelihan, itu bangkai. Yang kedua yang disebut bangkai adalah pengambilan sebagian daging dari binatang yang masih hidup karena tidak proses disembelih, itu juga namanya bangkai. Namanya orang memelihara sapi, sapinya gemuk, kalau dia pengen makan daging nggak mungkin kalau disembelih, apalagi sapinya harganya sampai puluhan juta, cuma hanya sekedar dimakan sekeluarga. Akhirnya ngambil saja di bagian pahanya kira-kira 2 kilo, ya. Jadi ngambil daging di paha 2 kilo, sapinya masih hidup. Nah, itu daging yang diambil dari binatang yang masih hidup, itu namanya bangkai. Hukumnya haram. Jadi sesuatu yang halal bisa berubah menjadi haram, tapi kalau yang haram
tidak akan pernah berubah menjadi halal. Tuh, contohnya seperti itu. Kecuali yang boleh, ya. Kalau yang boleh itu bisa berubah menjadi halal, bisa berubah menjadi haram. Umpamanya apa? Sesuatu yang boleh kok bisa menjadi haram. Makan itu diperbolehkan, makan itu boleh. Tapi ketika orang itu makan berlebih-lebihan, sudah melebihi batas, sampai habis makan akhirnya tidak bisa berdiri. Saking apa? Saking kenyangnya. Kata orang di sana dulu namanya kemelakaran. Kemelakaran itu saking kenyangnya. Itu Yazid, Khalifah Yazid, keturunannya Muawiyah itu meninggal ya habis makan daging kambing itu. Makanya itu ambil satu ekor kambing dimakan. Orang Arab itu banyak kalau makan daging itu banyak. Ya. Makan daging itu banyak. Dagingnya daging kambing. Itu Yazid. Nah kemudian bapak-bapak, ini bahwa binatang yang tidak melalui proses penyembelihan itu adalah menjadi bangkai, maka bangkai itu hukumnya haram. Ada orang jualan ayam, dibawa pakai motor. Di motor itu diikat-ikat terus jumlahnya banyak sampai berapa puluh. Dibawa kira-kira berapa puluh menit dari rumah sampai ke pasar tempat penjualan. Ternyata salah satu di antara ayam itu mungkin ada yang di tengah-tengah atau apa mati. Tapi kemudian dia sayang, sudah mati, disembelih saja di sana dijual. Nah orang tersebut menjual bangkai. Jadi hakikatnya orang menjual bangkai, dia dapat uang, itu hakikatnya dia makan bangkai. Walaupun ayamnya tidak dimakan sama dia kan dapat uang. Uang itu dapat jual bangkai. Makanya dalam sebuah kaidah disebut maharuma akhdhu haruma iqtuhu. Sesuatu yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya. Nah itulah sebabnya maka orang-orang sufi itu berhati-hati di dalam mengkonsumsi makanan-makanan itu. Apakah makanan itu halal atau haram? Yang remang-remang saja tidak dimakan. Remang-remang itu namanya subhat. Subhat itu belum jelas. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan wa bainahuma, di antara keduanya umurun mustabihatun, ada hal-hal yang masih subhat. Sehingga Rasulullah menggambarkan tentang kedudukan subhat itu. Gambarannya apa? Kalau seorang penggembala kambing sekian banyak lalu digembalakan di daerah yang di sekelilingnya, di sampingnya adalah ada tanaman daripada kebun orang, maka Rasulullah menganjurkan kepada pengembala itu agar kambing-kambing yang digembalakan itu dijauhkan dari tanaman tersebut. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dekat-dekat makan tanaman orang. Jadi artinya kalau kita mendapatkan sesuatu yang subhat, kita singkirkan. Sebab yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di semua bangkai itu kulluha najisatun, semuanya
najis. Tapi ada Pak, kita bisa memanfaatkan dari bangkai. Umpamanya sapi mau dipotong mati, ya kan? Dipotong mati, jadi belum sempat dipotong sudah mati duluan, kan jadi bangkai. Kita bisa mengambil dari bagian yang ada di sapi itu. Apa bagian yang ada di sapi yang bisa kita manfaatkan? Kulitnya. Diambil kulitnya. Setelah diambil kulitnya, kemudian disamak, artinya dibersihkan sampai bersih daging-daging yang nempel di bagian kulit itu. Setelah itu kulitnya bisa dimanfaatkan untuk membuat tas, untuk membuat dompet, untuk dibuat gesper, untuk dibuat sendal, untuk dibuat sepatu. Tapi tidak boleh dimanfaatkan yang sifatnya dimakan. Karena ada kerupuk apa? Kerupuk kulit kan? Kerupuk kulit ada. Kerupuk kulit kalau kulitnya diambil dari binatang yang mati alias binatang yang menjadi bangkai, itu sudah nggak boleh, haram hukumnya. Hanya boleh dimanfaatkan umpamanya seperti untuk cover buku, untuk dompet, untuk tas, sepatu dan lain sebagainya. Itu diperbolehkannya untuk itu, bukan untuk dikonsumsi. Kalau dikonsumsi harus yang suci alias tidak menjadi bangkai. Illa samaka wal jarota wabna Adam, kecuali bangkai yang tidak najis adalah pertama ikan. Jadi ikan itu kalau kita beli ikan di pasar namanya bangkai itu. Kenapa Pak? Karena nggak disembelih. Apalagi ikan teri, apa yang mau disembelih? Kan gitu kan. Ya. Jadi kan rata, badan sama lehernya rata. Nah, makanya begitu kita beli ikan itu ya sudah namanya, sudah kalau sudah mati ya namanya bangkai. Apakah itu ikan yang berasal dari laut ataupun ikan yang berasal dari sungai? Artinya dari air yang tawar ataupun air yang asin. Pokoknya semua jenis ikan, termasuk udang itu salah satu jenis ikan. Belut atau moa itu juga halal. Kemudian ikan-ikan yang lain, ikan mas, ikan gurame, ikan patin, ikan lele. Nah, kalau dulu saya waktu masih kecil itu banyak kita dapatkan lele di kali-kali. Nah, sekarang sudah tidak ada lele di kali-kali. Lebih enak itu lele yang di kali daripada lele apa itu yang dijual itu. Lele apa namanya? Jumbo gitu ya. Ya lebih enak yang di kali. Begitu orang-orang mengambil ikan-ikan yang ada di sungai dengan cara pengobatan, akhirnya musnah, punah semuanya sudah. Makanya orang tidak boleh mengambil ikan di lautan itu dengan cara pakai dinamit atau dengan diobat, nanti bisa musnah. Nggak ada. Ini termasuk salah satu kekayaan alam yang merupakan kekuasaan Allah. Itu binatang yang namanya ikan di lautan diambil oleh manusia setiap harinya, mungkin bukan berpuluh-puluh, beratus-ratus kilo, tapi mungkin berton-ton, tapi tidak pernah habis. Kenapa? Karena luas lautan itu lebih luas daripada daratan, Pak. Lautan itu luasnya 2/3 daripada luasnya daratan. Sehingga orang kalau ke luar negeri naik pesawat
Itu rutenya kita lihat. Rute pesawat itu hampir 80% rutenya di atas lautan jalannya, bukan di atas darat. Nah, ada bandara di Indonesia, di Bali namanya bandara apa ya? Ngurah Rai itu bandaranya dekat lautan itu, pinggir lautannya. Di Suta sini kalau kita baru baru lepas landas, kira-kira baru berapa menit, tahu-tahu pesawat itu sudah berada di atas lautan gitu. Jadi lautan itu luasnya 2/3 dengan kekayaannya yang luar biasa yang dimanfaatkan untuk kehidupan umat manusia. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi nikmat Allah yang engkau dustakan? Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya untuk kehidupan umat manusia, agar manusia hidup di dunia ini bisa mendapatkan kesejahteraan, maka dibekali oleh Allah dengan segala macam kekayaan alamnya, baik di darat maupun di lautan. Kemudian manusia ini diperintah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan hidup adalah untuk mengabdi dan untuk ibadah. Taruhlah Pak, ada nggak ini yang hadir di sini malam ini, ada yang usianya sudah 90 tahun? Nggak ada ya. Kalian 70 mungkin banyak ya, 70 lebih. Tapi manusia itu berapapun panjangnya umur itu pasti ada batasnya, ada akhirnya, akhir daripada kehidupan. Dan dunia ini bukan kehidupan yang untuk selama-lamanya. Ini kita hidup di dunia itu di fase yang ketiga, hidup di alam arwah, alam roh. Kita hidup sudah ratusan tahun, kemudian sesudah itu hidup di alam kandungan. Ya rata-rata ukurannya sekitar 9 bulan lebih, 9 bulan 10 hari, atau 9 bulan berapa hari, atau kurang dari 9 bulan. Kemudian di dunia silahkan dinikmati apapun yang ada di dunia, tapi ingat, suatu saat kenikmatan-kenikmatan yang Allah diberikan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lalu sesudah itu hidup di berikutnya di alam barzakh. Belum final itu alam barzakh. Jadi sekarang ini belum ada orang yang di neraka atau di surga kecuali orang-orang tertentu. Artinya semua Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Raja Namrud, dari Nabi Adam sampai sekarang belum ada orang yang berada di surga atau neraka. Mereka masih hidup di alam barzakh. Jadi seperti Kemiri, Sana Tanjung Priok, apa namanya? Tidak, itu bukan alam barzakh ya. Itu namanya kuburan. Alam barzakh itu bukan itu, beda. Sesudah itu proses berikutnya padang mahsyar. Padang mahsyar itu nanti setelah terjadinya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Hari kebangkitan berarti terjadi setelah bersamaan dengan terjadinya hari kiamat kubro. Sesudah proses di alam berikutnya pada masa Siratul Mustaqim, finishnya surga atau neraka.
Dan kalau kita membandingkan atau membayangkan yang disebut abad al-abidin, hidup untuk selama-lamanya, itu kan sebuah kehidupan yang tidak bisa dibayangkan karena tidak ada batas ukurannya. Tetapi kehidupan dunia ini yang sementara ini seringkali membuat orang lupa akan kehidupan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia hanyalah permainan dan sandiwara. Kalau sandiwara akan ada episode-episodenya. Taruhlah sandiwara sinetron sampai 50 episode. Pasti walaupun 50 episode tapi 50-nya yang terakhir. Tapi untuk di sana tidak ada akhirnya. Akhir daripada kehidupan. Nah, karena itulah bahwa mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan, usia, kita manfaatkan. Karena suatu saat dunia yang fana ini akan kita tinggalkan, rumah akan kita tinggalkan, mobil akan kita tinggalkan, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Yang dibawa hanya dua apa yang dibawa itu? Amal baik ataupun amal buruk. Nah, yang akan menghibur kita, yang akan menolong kita adalah amal baik yang nantinya akan menyelamatkan kita dari ibadah-ibadah kita. Kemudian kita memberikan pertolongan kepada orang lain, pengabdian kita terhadap sesama umat manusia, pengabdian kita terhadap Allah, ibadah kita. Nah, kalau kita mau hitung ibadah sholat, Pak, sholat sehari semalam 5 waktu. Satu waktu kita memerlukan waktu 10 menit. Berarti 5 waktu 50 menit kita kenakan saja 60 menit supaya hitungnya gampang jadi satu jam. Nah, sehari semalam yang 24 jam itu baru dipakai untuk sholat 1 jam. 23 jamnya buat yang lain. Sementara Allah memberikan nikmat kepada kita banyak sekali. Dan kemudian kita dari sholat, ibadah sholat yang sehari semalam 1 jam dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu lebih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu masih mengharapkan apa kita surga. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak. Jadi artinya jangan mengandalkan dari ibadah sholatnya. Karena itu segala sesuatu yang kita lakukan harus kita niatkan ikhlas. Dasar ikhlas, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illas samaka wal jaroda. Yang keduanya belalang. Ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah ada begini, ukhillah lana maitatani, dihalalkan untuk kami 2 macam bangkai. 2 macam bangkai yang dimaksudkan itu apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, itu. Yang ketiga, wabna Adam, ibnu Adam. Jadi yang dimaksud ibnu Adam di sini ini manusia yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang meninggal dunia itu tetap suci, tidak najis. Tapi kalau yang meninggal dunia manusia kan kita tidak menyebutnya bangkai, menyebutnya apa? Jenazah atau mayat. Nah, kalau ikan jangan kita menyebut jenazah, nggak pada tempatnya. Itu apa di plastik itu? Saya tuh habis dari pasar tadi ini beli jenazah ikan, nggak boleh. Atau beli mayat ikan nggak boleh. Tak
tapi beli ikan saja gitu. Jadi jenazah itu untuk manusia, kemudian juga lalu dengan sebutan almarhum. Makanya ketika orang sudah meninggal dunia, Pak, semuanya dilepaskan. Atribut-atribut yang nempel pada dirinya itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, profesor, doktor, segala macam atribut segala macam sudah tidak ada manfaatnya. Gelar-gelar yang tinggi itu sudah tidak ada manfaatnya. Gelar tinggi itu ada manfaatnya kalau masih dinas. Kalau sudah tidak dinas, sudah pensiun, sudah nggak ada manfaatnya lagi. Nah, karena itu tinggal pendekatan diri. Nah, karena itu pendekatan diri kepada Allah sebenarnya bukan harus menunggu kalau sudah pensiun, kalau sudah tua. Karena apa? Yang namanya kematian tidak menunggu tua. Kemudian juga kalau sudah waktunya harus meninggal. Nah, karena itu maka bersiap diri itu dari kapanpun, jangan sampai kita lengah. Nanti suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah, kita tidak punya bekal, nanti di sana menyesal, akan minta kembali lagi ke dunia. Bukankah saya dulu telah memperingatkan kalian, dan bukankah saya sudah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada kalian. Nah, Bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian, sampai di sini dulu pengajian malam ini yang dapat saya sampaikan. Jadi poinnya adalah binatang itu semuanya suci kecuali anjing dan babi. Lalu yang keduanya, bangkai semuanya najis kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Baik, saya kira sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada hewan yang didapat dengan mencuri atau dibeli dari luar curian, tapi itu bukan bangkai, bagaimana hukumnya, Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Haram itu ada dua. Ada haram dari zatnya, ada haram dari perbuatan. Kalau bangkai atau binatang anjing berarti bukan bangkai ya. Nah, atau daging babi itu haram pada zatnya. Sementara orang mencuri, uang bukan uang sih tidak haram, tidak. Yang haram apa? Perbuatan mencurinya, karena Pak memperolehnya itu dengan cara tidak benar. Jadi perbuatannya itu, sehingga ketika dia belikan kepada sesuatu yang halal, daging sapi disembelih, itu bukan pada dagingnya, keharaman itu tetap pada perbuatan, tapi dari perbuatannya itu akan terus nyambung. Nah, itulah makanya kan tadi kaidahnya maharuma akhduhu haruma iktohu. Sesuatu yang diambilnya haram, memberikannya juga haram. Sekarang umpamanya anjing, Pak. Anjing jelas binatang yang haram karena najis. Pada saat itu anjing itu disembelih, membaca bismillah juga, tetap hukumnya haram. Karena apa? Karena keharaman itu pada zatnya. Nah, pada zatnya. Jadi orang mencuri, orang merampok, orang membegal, orang menipu, orang mencopet,
itu adalah haram dari perbuatannya. Haram dari perbuatan akhirnya menghasilkan suatu rizkinya hasil dari perbuatan haram. Digunakan untuk apapun tetap hukumnya haram. Nah itulah makanya kita diperintahkan untuk berhati-hati. Itu aja. Baik, saya kira sampai di sini mari kita berdoa kepada Allah anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.